Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak, yang begitu besar. Ya, alhamdulillah atas nikmat iman Islam, nikmat sehat dan juga nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti hanya di majelis tahsin online gak ngaji gak asik pada malam hari ini. Dan tentunya pada malam hari ini kita mengupas uh, Tuhfatul Atfal, ya, Syarah Tuhfatul Atfal. Ya, ini adalah satu dari matan berkaitan dengan ilmu tajwid. Ya, tentunya Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita, dan jika Ustaz sudah bersiap, Anda serahkan pada Ustaz. Ustaz sudah siap, Ustaz? Baik, Nah, tafadhal. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu walladhi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna ba'dah. Alhamdulillah wa ta'ala. Sungguh nikmat yang luar biasa yang Allah titipkan kepada kita semua. Dan semoga nikmat ini terjaga ya atas uh, apa yang kita lakukan dengan yang Allah telah berikan kepada kita. Sahabatku yang baik, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan nanti Allah menerima segala upaya kita dan kebaikan-kebaikan yang telah Allah sajikan di bulan itu. Dan tentunya ya sahabatku yang baik rahmatullah subhanahu wa taala, kabar baik insyaallah taala ya, karena guru kita semua ya, walaupun teman-teman belum bertemu sama beliau ya, tapi ini adalah suatu momen yang langka menurut saya pribadi ya, karena insyaallah taala beberapa dari teman-teman kita ya seperti Pak Henry, Kang Andi sudah belajar dengan beliau walaupun dengan online, yaitu Syekh Isam Tamadi. Ya, Syekh Tamadi. Ya, Syekh Tamadi insyaallah anak undang ke Bekasi, ke Baitul Ilmi. Dan insyaallah taala di 10 hari terakhir, yaitu di tanggal 14 hari Sabtu, ya 14 Maret, ya beliau akan mengisi di sana ya, berkaitan tentang tajwid ya. Insyaallah mungkin Tuhfatul Atfal atau Jazari, tapi ana minta yang tuhfah biar ringan. Yang kedua, dan bertalaki langsung dengan Syekh. Ini kesempatan buat teman-teman, bagi teman-teman yang berkesempatan bisa hadir, maka hadir ya. Kalau teman-teman belum berkesempatan hadir ya jangan. Dan insya Allah Ana akan usahakan bisa hadir ya. Insya Allah tanggal 10 Ana akan berangkat dari 10 Maret Ana akan berangkat dari Lombok. Insya Allah Ta'ala. Karena kesempatan langka teman-temannya ya. Mulai dari sekarang ditandain kalendernya. Kalau ada waktu yang luang, maka luangkanlah waktu. Ya, kalaupun tidak ada, maka ya Allah mafaksakan. Ya, kapan lagi bertemu dengan beliau? Beliau menyengaja datang dari Mesir, yang menyengaja di full bulan suci Ramadan berada di Indonesia. Dan sengaja beliau datang ke sini. Ya, dan insya Allah di hari Sabtu itu di Baitul Ilmi, hari Ahadnya di Cisarua, Bandung Barat. Ya, dan kabar gembira bagi teman-teman yang ada di Bandung, ya boleh ikut di Cisarua Bandung Barat. Ya, kalau mau ikut double ya boleh ke Bekasi. Kalau Pak Henry, nah Bandung Barat tuh, karena Pak Henry juga Bandung Barat bagian timur ya. Kalau Cisarua Bandung Barat bagian barat. Pak Henry Bandung Barat tapi bagian timur. Nah, ini memang Bandung Barat tapi ya bagian barat barat utara sedikit. Nah, itu kabarnya ya. Dan insya Allah Taala
saya sudah deal, sudah menyepakati. Alhamdulillah tanggal 14 ya. Bagi teman-teman yang mau ikut boleh ya, boleh banget ya. Baik, nanti insya Allah ya kita berguru sama beliau, bercelaka sama beliau insya Allah taala. Ya, baik, dan juga bagi teman-teman ya sekarang diazamkan, diniatkan untuk apa istilahnya sisihkan 1000 2000-nya untuk berbagi di tetangga dan sebagainya, beli kurma dari sekarang ya, dibungkus-bungkus mungkin nanti ya. Pokoknya Masya Allah ya, kebaikan bulan Ramadan jangan sampai kelewat ya. Terus habis Ramadan kita disuguhkan juga dengan Adha. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang Adha juga. Baik, sahabatku yang baik, Allah SWT. Kemarin kita sudah sampai di bab mim sakinah. Mim sukun. Naam. Insya Allah kita akan khulasa sedikit tentang mim sukun. Khulasanya adalah ahkamu mim sakinah, mim sukun itu ada 3. Yang pertama adalah yang bertemu dengan ba disebut dengan ikhfa syafawi. Yang bertemu dengan mim disebut dengan idgham mislain atau idgham mimi atau idgham shaghir ya. Yang bertemu dengan selain itu disebut dengan izhar syafawi. Nah, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang lam ya pada lam sakinah pada alif lam ya, dan pada lam lam fi'il. Nah, kita mulai dari benar kan lam sekarang ya teman-teman ya. Naam Ustaz. Nah, kita mulai dari matan ke-24. Ini namanya durian. Durian Belanda. Ya, udah. Nanti dari Abi mengajar sebentar. Oh iya. Hmm. Mah. Bismillah. Enak. Oh iya, enak aja kamu gendut. Baik, kita mulai dari matan ke-24 ya. Bab lam atau bab alif lam ini ada 4, ada 5 matan sampai matan ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lilami al-halani qabla al-ahrufi. Ulahuma izharuha falta'rifi. Qabla arba' ya, sebelumnya Asyar ramzuha ya khudh ilmuha min ibghu hajjaka wa khafa hakimahu. Nah, 2 bab dulu. Lilami al-halani qabla al-ahrufi. Jadi lam atau lam sukun atau alif lam yang memiliki dua keadaan ya. Lilami al-halani qabla al-ahrufi atau qabla al-harufi. Qabla al-ahrufi. Baik ya. Ada dua keadaan ya yang datang qoblal ahrufi, yang datang atau sebelum huruf-huruf hijaiyah ya, atau alif lam setelahnya huruf hijaiyah ya. Nah, ulahuma yaitu yang pertama, ulahuma izharuha. Yang pertama adalah dijelaskan ya, mengizharkannya. Sekali lagi, apa yang diizharkan Ustaz? Yang diizharkan adalah konteks pembahasan kita ada alif lam. Berarti yang diizharkan adalah alif lam. Ulangi lagi, lilami lami al-halani qabla al-harufi. Jadi lam itu atau alif lam itu ada dua keadaan ya. Yang dia dibacanya ada dua keadaan. Ulahuma yang pertama dari yang kedua ini adalah izharuha. Yang dibaca jelas. Alif lamnya dibaca jelas. Fal ta'rifi. Yang sudah di yang sudah di eh,
istilah yang sudah disepakati, ya, yang disepakati, dan ini sudah sepantasnya kita mengetahuinya. Umi di sana di dapur, sana ke dapur. Ya, harus kita ketahui apa saja, ya. Ada berapa? Ada huruf berapa? Ya, ada berapa hurufnya kira-kira dari yang dua ini? Ini menjelaskan kepada kita, masya Allah luar biasa ya. Menjelaskan kepada kita bahwa ulahuma izharuha ya fal ta'rif ini adalah ada yang sudah ditentukan. Yang pertama adalah jelas ya, dia dijelaskan alif lamnya. Qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmuha atau khudh ilmahu. Naam. Ini bagu hajjaka wa khafa aqimahu. Nah, nah ada 14 ya huruf atau keadaan setelah alif lam ini ya 14 huruf setelah alif lam ini ya, maka ambillah ilmu daripada tersebut, hal tersebut, yaitu alif lam yang diizharkan. Apa saja dia? Min ibghu hajjaka wa khafa aqimahu atau ibghu hajjaka wa khafa aqimahu. Naam. Ya, apa saja dia ibghu hajjaka itu biasa bil hamzah ya, ba ghain ha jim kaf waw kha fa ain qaf ya mim dengan ha. Ini disebut dalam kata ibghu hajjaka wa khafa aqimahu. Naam. Jadi ada berapa? Hurufnya ada 14. Berarti huruf hijaiyah ada berapa? Ada 28. Kalau bagi 2 jadi 14. Nah, huruf yang pertama atau keadaan yang pertama yang dijelaskan adalah huruf alif lam yang diizharkan, yaitu apa? Yaitu jika bertemu dengan salah satu huruf yang 14 ini, maka dibaca jelas. Contohnya misalnya, ya, mini bagu hajjaka, ba, misalnya kita coba ba, ya, ba, al-bab, misalnya. Al-bab. Alif lam dibaca tidak? Dibaca. Nah, ini disebut dengan izhar. Izhar. Al-bab. Al-bab. Misalnya, atau ha misalnya. Ha. Alhamdu. Alhamdu. Al-ha. Misalnya. Al-ha. Dan berikutnya dan berikutnya. Nah itu terbaca apa? Alif lamnya. Makanya dijelaskan di sini ulahuma izharuha. Yang pertama adalah dia menjaharkannya, menjelaskan suaranya. Ya, izhar itu artinya misalnya kalau dalam ini artinya pundak artinya, yang terlihat artinya. Ya, pundak yang terlihat. Saya orang kelihatan ya. Izhar ya, izharuha. Ini buku hajjaka wa khafa aqimahu, ini adalah huruf-huruf daripada apa? Izhar ya. Alif lam yang diizharkan. Ya, belum kita masuk ke penamaannya. Insyaallah nanti kita apa sih penamaannya ya. Tsanihima idghamuha fi arba'i. Ya. Begitu juga apa yang kedua? Ya, begitu yang kedua. Tsanihima, dan yang kedua idghamuha fi arba'i. Nah, yang kedua ini adalah mengidghamkannya. Ma ma'ana idgham? Idgham makna memasukkannya, ya, meleburkannya, mentasydidkannya. Nah, jadi idgham itu meleburkan. Berarti kalau lebur tidak kebaca. Berarti kalau dia dimasukkan ke huruf berikutnya, berarti dia tidak terbaca. Ya, dia tidak terbaca. Ya, seulang. Tsanihima idghamuha fi arba'i. Naam. Nah, jadi terus bagaimana dia? Ya, wa asyratin ini sebenarnya
arba'i wa asyratin. Nah, maka bagaimana? Ya, hurufnya berapa? Arba'a atau arba'i wa asyratin. Jadi arba'i atau arba'a ini mengikuti matanya. Arba'i wa asyratin. Jadi hurufnya juga ada 14. Karena apa tadi? Yang pertama adalah 14 dan yang kedua adalah 14 karena 28 bagi 2 adalah 14. Naam. Aidan juga dia memiliki 14 huruf. Wa ramzuha fa'i, ya. Maka pahamilah rumusnya atau yang disebut dengan disingkatnya, ya, disingkat, ya, disingkat. Intinya adalah jika ingin mudah maka apa namanya? Ibghu hajjaka wa khafa akimahu ini adalah ibghu hajjaka wa khafa akimahu ini adalah dihafalkan. Misalnya ibghu hamzah ba ghain hajjaka hajimka, ya, wa khafa aqimahu ain qaf ya mim ha. Jadi dia dihafalkan itu. Ibghu hajjaka wa khafa aqimahu. Baik, apa tadi? Ya. Jadi dan yang kedua adalah alif lam yang kita membicarakan tentang alif lam, maka di apa namanya? Dimasukkan atau ditasdidkan, ya, alif lamnya atau diidghamkan alif lamnya. Ingat pembahasan kita ada alif lam, ya. Nah, terus apa lagi? Ya, bagaimana rumusnya? Tib thumma sil rahman, ya. Ya, ini rumusnya panjang, ya. Rumusnya adalah panjang. Diambil apa namanya? Huruf-huruf awalnya. Seperti juga yang kita apa namanya? Yang kita pelajari, ya. Yang mana? Sif da sana kam jada sakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha zalima. Nah, ini juga sama seperti ini. Tibsum masil rahman, ya. Apa lagi? Ya, tafus ضف ذا نعم. Nah, da' su'a dhanni, ya, zur syarifan lil karam. Nah, ini adalah apa namanya? Diambil depan. Jadi 14. Ya, kalau ibghu hajjaka wa khafa akimahu itu full. Tidak diambil depannya, ya. Semua itu. Hamzah, ba, ghain, ha, jim, ka, sama diambil semuanya sampai ke huruf aqimahu ain qaf ya mim ha. Ya, maka ini dia disebut apa namanya? eh singkatan bukan singkatan. Diringkas. Nah, ini sekarang kita masuk ke bait ke-88. Walamul awal walamul ula dan lam atau alif lam yang pertama samiha qamriyah. Maka namakanlah atau disebut dengan nama qamriyah. Apa tadi berarti kalau yang pertama itu ulahuma izharuha. Berarti izhar qamariyah. Nah, izhar qamariyah. Walamul akhar atau walamul ukhra, ya, samiha syamsiyah. Yang kedua di sini apa? Sanihima idghamuha. Berarti idgham. Nah, tinggal dicontohkan idgham syamsiyah. Nah, idgham syamsiyah. Nah, saya ulangi. Yang pertama disebut dengan izhar qamariyah. Yang kedua disebut dengan idgham
syamsiyah. Nah, sampai sini paham? Sebelum saya jelaskan kenapa kok syamsiyah dan qamariyah. Baik, sampai di sini silakan. Saya kasih waktu untuk saya mau bertanya atau mikir-mikir apa yang telah disampaikan. Baik, dipersilakan buat teman-teman yang mau bertanya kepada Ustadz atas materi yang sudah disampaikan berkaitan dengan uh, Tuhfatul Atfal. Hmm. Kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung dibuka mic-nya saja, langsung disampaikan ya, silakan. Kasih waktu 1 menit. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya yang tadi kan saya kan lambat ngikutin. Yang 14 huruf huruf alif lam itu yang ishar apa tuh Pak Ustadz? Hurufnya Yang alif lam, alif lam yang ishar. baik. Ibghu hajjaka wa khuf aqimahum. Hamzah, ba, ghain. Mhm. Saya tulis. Iya, ga, Ha, jim, kaf. iya, Waw, kha, fa. oh, oh, fa. Ain, qaf, ya. Hmm. Mim dengan ha. Belum. Iya, iya, yang satunya tadi Pak Ustadz sisanya ya itu. Yang huruf Ya, idgham. sisanya adalah Oh, huruf syamsiyah. idgham. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, saya lanjutkan sedikit ya. Baik, saya lanjutkan sedikit. Tadi ya, ulamul ula samiha qamriyah, ulamul ukhra samiha syamsiyah. Jadi kalau qamariyah artinya apa? Qamar artinya bulan. Syamsiyah artinya matahari. Ya, kenapa tidak menamakannya alif lam bumi dan alif lam langit gitu? Atau alif lam bintang dan alif lam bulan. Ini dia dinamakannya apa? Alif lam bulan sama matahari. Ya. Nah, ini Masya Allah. Para ulama itu Masya Allah luar biasa. Apa namanya? Eh, apa ya? Untuk memudahkan kita itu Masya Allah. Jadi mereka-mereka tuh nyaris seperti peramal ya. Saking cerdasnya itu. Bukan peramal, nyaris. Saking cerdasnya. Nah,
Baik, tadi apa? Kenapa nggak matahari sama apa misalnya? Bintang sama bulan dan sebagainya. Ini penuh makna hadirin ya. Jadi eh, ketika matahari ya dilihat yang trik sekali, trik banget ya, tengah tengah hari mungkin ya, jam 12 teng gitu. Kira-kira ada yang bisa melihat bentuknya dengan mata telanjang? Ada yang bisa? Tidak, silau Ustaz. Tidak. Silau. Ada yang bisa tapi silau banget. Kalau bulan, ketika purnama, ya. Kira-kira bisa nggak dilihat dengan mata telanjang? Sangat, sangat bisa. Dan Jelas tidak Ustaz. ada apa? Tidak ada rebut-rebutan bahwa aku duluan lihat, aku enggak. Jadi keinget kata para sahabat ya, salah satu sahabat. Nah, jadi eh, nanti di akhirat itu kita melihat Allah itu sebagaimana kita melihat rembulan. Tidak ada rebutan-rebutan, ya. Kita sama-sama menikmati. Siapa yang tidak suka rembulan purnama? Ya, nggak ada yang tidak suka. Semua suka orang purnama. Ya. Masya Allah indah sekali bulannya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya subhana fakina adzabannar. Tidak ada saya rasa orang tidak suka melihat rembulan. Sampai-sampai ya banyak syair-syair ya, melibatkan rembulan. Ya, saking indahnya rembulan. Ya, udah ibu-ibu jangan nyanyi ya. Saya tahu. Udah, pokoknya rembulan aja. Ya. Banyak sekali syair-syair yang melibatkan rembulan. Saking indahnya rembulan. Dan semua kita bisa menikmati cahayanya, menikmati rupanya, bentuknya. Ya, apalagi di ketinggian ya. Saya dulu pernah di Rinjani, ketemu bulan purnama. Masya Allah, besar. Ketinggian sekitar 3.000, ketemu ketemu rembulan, la haula wala quwwata illa billah. Nikmatnya Allah. Oh, galokin sama abang. Ya, jadi apa? Ya, poinnya adalah ya alif lamnya itu bisa terbaca, berarti namanya Qamariyah. Alifnya yang tidak bisa terbaca atau dia masuk namanya Syamsiyah. Ingat di dua tempat ini. Ya. Kalau alifnya terbaca, alif lamnya terbaca, maka dikatakan dia Qamariyah. Kalau alif lamnya tidak terbaca namanya Syamsiyah. Tinggal disebutkan di depannya idgham syamsiyah dan izhar qamariyah. Kalau izhar qamariyah hurufnya adalah ibghu hajjaka wa khufa aqimahu. Kalau alif lam syamsiyah adalah sisa daripada huruf tersebut. Karena ada 14 hurufnya. Nah, misalnya kan ibghu hamzah ba ghain, hamzah ba ghain. Hajjaka hajimka ya fa khafa wa khafa aqimahu ain qaf ya mim ha. Jadi itu aja. Sisanya adalah alif lam apa? Syam syamsiyah. Nah, sampai di sini bisa dihafal, bisa dipahami. Insyaallah berikutnya kita akan belajar lam fi'il ya. Jadi sedikit-sedikit dulu ini alif lam qamariyah. Nah, bisa di ini bisa dipahami teman-teman? Baik. Kalau bisa dipahami, Masya Allah, Barakallahu fiik. Ya.
Berarti tidak ada pertanyaan, berarti kau sudah paham ya. Nah, nanti kita lanjutkan di bab berikutnya itu lam fi'il murojaah dan kita lanjut ke lam fi'il. Hadza wallahu taala a'lam. Ya, ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dan tentunya uh, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah teman-teman sediakan, luangkan. Saya berharap teman-teman ya yaitu uh, belajar dengan guru saya ya guru saya dan termasuk guru teman-teman juga ya yaitu Syekh Isam At-Tamadi, Syekh Tamadi. Nah, gitu. Baik, itu yang bisa disampaikan teman-teman. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira wa ahsanul jaza. Ya, syukran lakum. Anakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak Ustaz sudah mengajarkan kita semua syarah dari Tuhfatul Athar ini. Semoga bisa menambah wawasan kita dan semakin baik dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan buat semua teman-teman yang sudah hadir. Ya, semoga Allah mudahkan untuk bisa semakin paham dalam baca Al-Quran, semakin fasih membaca Al-Quran, dan semoga senantiasa diistiqomahkan kita dalam ketaatan, dan insyaallah besok kita ketemu lagi di sesi talaki insyaallah taala. Sekali lagi jazakumullahu khairan katsira. Ya, barakallahu fikum. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar teman-teman. Nah, Nah, syukran, Makasih. jazakallahu khairan. jazakumullah. Syukran.